dari Teknologi Pangan Undip. Nah, NIM aku 230201191401008. Nah, di video kali ini kita akan melakukan review terhadap produk pangan. Nah, di sini udah lengkap banget ya guys, mulai dari yang punya rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Nah, rasa-rasa tadi itu merupakan suatu 5 rasa dasar yang bisa dirasakan oleh indera pengecap kita. Rasa ini merupakan suatu sensasi yang dirasakan oleh indera pengecap karena adanya komposisi atau pencampuran bahan makanan yang kita makan. Nah, kenapa sih tadi indera pengecap kita yaitu lidah bisa merasakan rasa-rasa tadi? Ini karena di dalam lidah tadi terdapat unsur pengecap sehingga bisa merasakan rasa tadi. Nah, metode review kali ini yaitu menggunakan metode uji hedonik, yaitu suatu uji yang berdasarkan atas kesukaan terhadap suatu produk menurut kita sendiri. Gimana, penasaran kan sama rasa-rasa tadi? Yuk ikuti terus. Nah, teman-teman, kita di sini udah menyiapkan berbagai produk yang mewakili 5 rasa tadi. Yang pertama ini ada snack untuk mewakili rasa umami, kemudian teh kotak untuk mewakili rasa manis, kemudian ada keju slice untuk mewakili rasa asin, kemudian ada kopi untuk mewakili rasa pahit, dan ada jeruk untuk mewakili rasa asam. Rasa pertama, umami. Oke, langsung aja kita mulai dari rasa umami yang diwakili oleh snack rasa rumput laut ini. Dan jangan lupa siapkan juga air putih untuk menetralisir lidah kita setelah mencicipi satu produk. Oh ya, jangan lupa di sampel ini juga diberi kode sampel seperti ini untuk menghindari adanya penilaian secara subjektif. Nah, selain itu kita juga siapkan formulir uji ranking ini yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, dan overall kesukaan. Oke guys, kita langsung cicipin aja mulai dari taro. Oke guys, setelah mencicipi ketiga produk ini, dari segi tekstur yang paling aku suka yaitu light. Light ini teksturnya sangat renyah. Kemudian taro ini aku suka teksturnya karena renyah, tapi lebih renyah Citato daripada taro ini. Kemudian Kotabi ini aku juga suka teksturnya karena renyah hampir sama dengan taro. Oke, kemudian dari segi warnanya, ketiga produk ini memiliki warna putih kehijauan gitu. Nah, hal ini karena adanya penambahan rumput laut ke dalam ketiga jenis produk ini sehingga warnanya terdapat kehijauan. Oke, dari produk ini aku Kotabi ini sangat suka karena penambahan rumput lautnya ini sangat terlihat hijau. Dan kemudian yang kedua ada taro, aku suka karena adanya warna hijau yang rata. Kemudian yang light ini aku agak kurang suka karena ada penambahan rumput laut tetapi ada warna kekuningan khas kentang. Kemudian dari segi aromanya, ketiga jenis produk ini memiliki aroma rumput laut gitu guys. Tapi dari ketiganya yang paling aku suka yaitu yang pertama light ini aku sangat suka, kemudian Kotabi suka, dan taro ini suka. Kemudian dari segi rasa umami, Citato Light ini yang sangat aku suka karena rasa gurihnya, rasa umaminya ini sangat terasa. Kemudian yang kedua Kotabi ini aku suka karena rasa umaminya terasa. Kemudian taro ini aku agak kurang suka karena rasa umaminya kurang terasa. Nah, di Citato Light ini rasa umaminya sangat terasa, jadi kayak nagih gitu guys. Terus rasa umami ini sering kita dengar dengan rasa gurih. Nah, kira-kira kenapa sih rasa gurih ini bisa terasa? Jadi ini karena adanya asam glutamat dalam suatu produk pangan. Nah, asam glutamat ini sebenarnya sudah ada secara alami pada produk pangan berprotein. Namun di snack ini menggunakan penguat rasa yaitu MSG atau monosodium glutamat. Nah, MSG ini merupakan suatu bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk memberikan rasa umami pada suatu makanan. Nah, semakin banyak MSG yang ditambahkan, maka snack ini akan memiliki rasa umami yang lebih tinggi. Oke, kemudian dari segi keseluruhan atau overall, aku paling suka atau sangat suka pada produk light ini karena teksturnya yang renyah, kemudian aromanya juga terasa rumput laut, dan rasa umaminya juga terasa banget. Kemudian dari Kotabi ini aku suka, dan yang taro juga aku suka. Ini dia hasil uji hedonik snack. Masuk ke rasa manis. Selanjutnya ada teh kemasan untuk mewakili rasa manis. Jangan lupa siapkan air putih dan juga formnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pindahin dulu ini ke gelas supaya kita bisa melihat parameternya dengan jelas. Nah, selain itu kita juga tambahkan kode acak agar menghindari penilaian secara subjektif. Setelah kita pindahkan ke dalam gelas dan diberi label, langsung aja kita uji dari parameter warna. Oke, bisa dilihat dari ketiga jenis produk ini, warna yang paling aku suka yaitu pada kode 321, warnanya itu kecoklatan gitu seperti pada teh pada umumnya. Nah, kemudian pada kode 548 ini aku agak suka karena warnanya ini tidak seperti pada teh umumnya. Ini warnanya agak coklat tapi kemerahan. Nah, yang kode 627 ini aku suka karena warnanya juga seperti teh pada umumnya, yaitu coklat tapi lebih cerah dibandingkan kode 321. Nah, seperti yang kalian lihat, teh di sini memiliki warna hitam kecoklatan gitu. Nah, hal ini karena adanya proses fermentasi dalam proses pembuatan teh. Jadi pada saat proses fermentasi, polifenol dalam teh seperti katekin akan dioksidasi oleh enzim polifenol oksidase yang dipercepat oleh oksigen membentuk puinon yang kemudian berubah menjadi tiflavin, tirubigin, dan tibronin yang mengakibatkan warnanya menjadi kecoklatan. Kemudian kita cek aromanya, kira-kira mana sih yang paling aku suka?
Oke, setelah aku cek, aku paling suka yaitu pada aroma pada teh kode 321. Kemudian yang kedua ada 627 ini aku suka, dan yang 548 ini aku kurang suka. Nah, aroma ketiga teh ini tercium bau aroma melati. Hal ini karena teh ini merupakan varian teh melati yang proses pembuatannya yaitu ditambahkan dengan teh melati atau jasmine. Oke, kita langsung aja masuk ke parameter rasa. Kita cobain dulu teh ini mana yang manisannya paling aku suka. Oke, langsung aja. Dari teh. Yang dulu. Nah, setelah aku cobain, ternyata rasa manis yang paling aku suka yaitu yang 321. Kenapa? Ini karena manisnya itu nggak terlalu manis, tapi terasa gitu. Terus yang 548 ini aku tidak suka karena ada rasa sepatnya. Nah, kemudian yang 627 ini aku suka karena manis, tapi terlalu manis gitu. Nah, teman-teman, rasa manis yang ada di dalam teh ini dipengaruhi oleh penambahan gula. Tapi gula di sini yaitu gula buatan atau sering disebut sebagai pemanis buatan. Pemanis buatan ini sengaja ditambahkan ke dalam teh ini untuk memberikan rasa manis. Nah, pemanis buatan yang sering digunakan yaitu sakarin dan natrium siklamat. Nah, tadi kan di sini ada kesan cepat gitu ya, teman-teman. Hal ini karena adanya senyawa tanin yang ada di dalam teh sehingga memberikan kesan cepat. Nah, selain itu tanin juga berfungsi memberikan rasa segar pada teh ketika bereaksi dengan protein mukosa yang ada di dalam mulut. Oke, ditinjau dari teksturnya, ketiga minuman teh ini aku suka karena ini teksturnya cair dan ketika diminum langsung masuk ke tenggorokan dan segar gitu guys. Jadi aku sama-sama suka. Oke teman-teman, secara keseluruhan aku sangat suka pada produk 321 yang merupakan Freshy. Ini warnanya pekat, kemudian aromanya melati dan rasanya juga manisnya pas. Kemudian yang kedua 548 ini aku agak suka. Ini merupakan produk teh botol, warnanya ini kemerahan, rasanya manis tapi ada sepatnya dan aromanya melati juga tercium. Kemudian yang ketiga ini 627 aku suka karena ini warnanya juga coklat, kemudian aromanya melati dan kemanisannya juga mantap. Nah, ini merupakan produk teh botol. Ini hasil uji hedonik teh kemasan. Rasa asin. Oke, selanjutnya rasa asin. Nah, rasa asin ini diuji dengan produk berupa keju. Tentunya kalian udah gak asing lagi dong dengan keju ini. Nah, kita buka dulu, kemudian kita kasih kode acangnya. Oke teman-teman, setelah kita buka dan beri kode di sini, kita langsung aja uji dari parameter warnanya. Nah, warna yang aku sangat suka yaitu pada warna kode 635 dan 901. Sedangkan yang ini, yang 326 ini aku kurang suka karena warnanya ini agak pucat guys. Kalau yang ini agak putih kekuningan gitu. Oke, kalau kita tinjau dari segi aromanya, ketiga keju ini memiliki aroma khas keju, yaitu dari susu yang gurih, manis gitu. Nah, di sini juga ada aroma asam akibat adanya bakteri asam laktat yang menghasilkan asam organik berupa asam laktat sehingga tercium aroma asam. Nah, dari ketiga produk ini yang kode 901 dan 635 ini aku agak suka, dan yang 326 ini aku suka karena ini baunya tidak terlalu menyengat. Oke, kemudian kita masuk ke rasa asin dari keju ini biar kita tahu gimana rasa asinnya. Yuk langsung kita coba lihat. Oke guys, setelah kita mencicipi keju ini, ternyata rasa asin yang aku suka yaitu pada 326. Di sini asinnya gak terlalu kerasa banget, jadi nggak bikin enak. Kemudian yang 901 sama 635 ini aku agak kurang suka karena terasa banget asinnya. Oh ya teman-teman, jadi rasa asin pada keju ini dipengaruhi oleh penambahan garam pada proses pembuatan keju sendiri. Nah, selain itu adanya garam-garam mineral dalam susu juga mempengaruhi rasa asin dalam keju ini, dimana susu ini merupakan bahan utama pembuatan keju. Nah, selain memberikan rasa asin, garam juga dapat berfungsi sebagai pengawet, dimana garam ini memiliki sifat higroskopis yaitu menyerap air sehingga air di dalam produk ini dapat terkurangi dan meminimalisir pertumbuhan mikroba. Nah, selain itu dari sifat yang higroskopis ini, garam juga dapat menyerap air yang ada di dalam dinding sel bakteri sehingga terjadi plasmolisis yang menyebabkan bakteri mati. Oke, kemudian kita tinjau dari segi teksturnya. Jadi ketiga keju ini memiliki tekstur agak lunak. Hal ini karena ketiga jenis keju ini merupakan jenis keju cheddar. Nah, kemudian tekstur di dalam mulut keju ini memiliki tekstur lembut, tapi yang paling lembut adalah yang 635. Jadi aku ini suka, dan yang kedua lainnya ini aku agak suka. Teman-teman, tekstur dari keju ini dipengaruhi oleh keseimbangan interaksi saling menolak dan saling menarik antar molekul kasein yang membentuk matriks protein keju. Nah, teman-teman, setelah aku coba ketiga produk keju ini, secara keseluruhan aku paling suka yaitu yang 635 yang merupakan produk keju merek Mac. Nah, ini karena warnanya yang tidak pucat, kemudian aroma khas kejunya terasa, rasanya tidak terlalu asin dan teksturnya lembut. Kemudian yang 901 ini produk Kraft, ini aku suka, dan yang 326 ini merupakan produk Pro Cheese, aku agak suka. Hasil uji hedonik keju. Selanjutnya rasa asam. Wah, kali ini kita akan review rasa asam dari ketiga jenis jeruk di sini. Oke, langsung aja kita potong biar kita bisa peras dan cobain rasanya. Oke, kita taruh kode-kodenya dulu di masing-masing sampel. Sebelum kita peras, kita tinjau dulu atribut warna dari ketiga jeruk ini. Yang pertama ada jeruk lemon, ini memiliki warna
warna kuning. Nah, kuning ini akibat adanya pigmen karotenoid. Kemudian di jeruk nipis ini warnanya hijau agak kekuningan, dan yang jeruk limau ini warnanya hijau akibat adanya pigmen klorofil pada kulit jeruk ini. Nah, dilihat dari warnanya, aku yang lemon ini aku sangat suka karena warnanya kuning menarik. Yang kedua ada jeruk nipis, ini aku suka karena warnanya hijau kekuningan gitu. Dan yang jeruk limau ini aku agak kurang suka karena warnanya hijau. Oh ya teman-teman, jadi warna hijau pada jeruk ini akan berubah menjadi kekuningan. Oh ya teman-teman, warna hijau pada kulit jeruk ini akan berubah menjadi kekuningan seiring dengan meningkatnya kematangan buah. Oke, kita cek aroma dari jeruk ini, mana yang paling aku suka. Oke guys, setelah aku cium aroma dari ketiga jenis jeruk ini, jeruk lemon ini aku sangat suka aromanya. Ini aroma khas jeruk lemon yang asamnya tidak terlalu bau. Dan kemudian di jeruk nipis ini aromanya aku agak kurang suka karena menyengat asamnya. Kemudian di jeruk limau ini juga aku agak kurang suka karena aroma asam ini sangat tajam. Nah teman-teman, jadi aroma asam dari ketiga jeruk ini disebabkan karena adanya senyawa volatil berupa limonen. Oke, untuk mencicipi rasa asam dari jeruk ini, kita peras dulu sebelum kita mencicipi. Oke, langsung aja. Oke guys, kita langsung aja cobain dari jeruk nipis. Wah guys, dilihat dari ekspresiku tadi bisa dilihat ya kalau ketiga jeruk ini memiliki rasa yang asam. Oke, kita langsung review aja. Jadi jeruk lemon ini rasa asamnya aku suka karena nggak terlalu asam banget. Kemudian jeruk nipis ini aku tidak suka karena rasanya sangat asam, dan yang jeruk limau ini juga aku sangat tidak suka karena rasanya sangat-sangat asam. Nah teman-teman, pas aku cobain jeruk lemon tadi, aku merasakan sedikit ada rasa pahit. Nah hal ini dapat disebabkan karena adanya senyawa nanin dan limonin pada lemon ini. Nah tadi kan aku udah bilang kalau ketiga jenis jeruk ini memiliki rasa asam. Rasa asam ini dapat berasal dari adanya asam sitrat pada buah yang merupakan asam organik yang biasa terdapat pada buah. Semakin tingginya asam sitrat, maka keasamannya akan semakin terasa. Nah asam sitrat ini juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian asam sitrat dalam buah akan semakin menurun dengan seiring tingkat kematangan buah. Jadi ketika akan matang, asam asam ini akan diubah menjadi gula seperti glukosa, fruktosa, dan fruktosa sehingga rasanya menjadi manis. Nah kemudian kita tinjau dari teksturnya. Jadi ketiga jenis jeruk ini memiliki tekstur yang cair di dalam mulut. Semuanya hampir sama, jadi ketiga-tiganya aku suka. Oke guys, setelah kita amati dan coba tadi, secara keseluruhan aku suka pada jeruk lemon ini karena warnanya menarik, kemudian rasanya nggak terlalu asam, dan aromanya khas jeruk lemon. Nah antara jeruk nipis dan jeruk limau ini aku agak kurang suka karena rasanya yang sangat asam dan warnanya juga kurang menarik. Ini hasil uji jeruk. Rasa pahit. Nah teman-teman, yang terakhir kita akan review rasa pahit dari kopi hitam. Di sini ada 3 merek, yaitu Nescafe, Top Coffee, kemudian ada Kapal Api. Oke, langsung aja kita seduh kopi ini biar kita bisa langsung coba. Nah oke teman-teman, di sini kita udah seduh kopinya, dan jangan lupa kita beri label dulu ya. Oke guys, kita langsung aja tinjau kopi ini dari segi warnanya. Oke, kita amati dulu. Nah setelah aku amati, warna dari ketiga kopi yang paling aku suka yaitu 863 ini aku sangat suka karena warnanya hitam pekat. Nah kemudian yang kode 152 ini aku suka karena warnanya pekat tapi tidak sepekat 863. Kemudian yang terakhir ada 497, ini aku agak suka karena warnanya nggak terlalu pekat, jadi agak bening gitu ya guys dibandingkan yang dua ini. Nah guys, setelah kita uji tadi, jangan lupa datanya kita catat di form ini. Nah tadi kan aku bilang dari ketiga kopi ini memiliki warna kehitaman gitu. Nah hal ini akibat adanya proses roasting pada biji kopi. Jadi semakin lama waktu roasting, maka warna biji kopinya akan semakin hitam. Hal ini karena pada saat roasting terjadi reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gugus amina dari asam amino dengan gugus aldehid dari glukosa, sehingga membentuk melanoidin yang menyebabkan warnanya menjadi kecoklatan. Oke guys, selanjutnya kita tinjau dari segi aromanya. Oke, setelah aku cium aroma dari ketiga kopi ini, aku paling suka, yaitu sangat suka pada kopi 497. Ini karena aroma kopinya ini terasa dan ada sedikit aroma asam gitu. Kemudian yang 152 ini aku suka karena aroma khas kopinya ini juga terasa. Dan yang 863 ini aromanya kopi tapi tidak harum, jadi aku kurang suka. Nah teman-teman, aroma dari kopi ini timbul karena adanya proses roasting, di mana proses roasting ini menyebabkan terjadinya pirolisis sehingga senyawa volatilnya menguap. Oke guys, untuk tahu rasa pahit dari masing-masing kopi ini, langsung aja kita coba mulai dari yang 152. Oke guys, setelah aku coba kopi ini, ternyata mereka punya kepahitan yang berbeda-beda, di mana aku paling suka yaitu pada 863 di sini rasa pahitnya tidak terlalu terasa, jadi masih bisa aku minum. Kemudian yang 497 ini rasanya terasa pahit dan ada sedikit rasa asam. Ini aku agak kurang suka karena aku nggak terlalu suka yang pahit. Kemudian yang 152 ini aku juga agak kurang suka karena rasanya juga agak pahit. Rasa pahit dari kopi ini bisa ditimbulkan karena adanya senyawa kafein dalam kopi. Nah di Indonesia ini dikenal dengan dua jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Nah, Robusta ini lebih memiliki rasa pahit, di mana kafeinnya yaitu sekitar 1,7 hingga 4% dibandingkan dengan Arabica yang hanya mengandung 0,8 sampai 1,4%
kafein. Jadi kan ini pahit ya teman-teman dan mempunyai rasa asam. Jadi ini memungkinkan termasuk kopi jenis robusta, di mana robusta ini juga mengandung asam organik sehingga memberikan rasa yang asam. Oke teman-teman, kemudian kita tinjau dari segi teksturnya. Jadi aku paling suka yaitu yang 497 karena ini teksturnya sangat cair jadi langsung masuk tenggorokan gitu. Kemudian yang 863 ini aku agak suka karena ini agak sedikit kental. Kemudian yang 152 ini aku suka karena teksturnya ini nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental juga, jadi di tengah-tengah. Nah, kekentalan dari kopi ini dapat dipengaruhi oleh penambahan air pada saat penyeduhan, di mana semakin banyak air yang ditambahkan maka kekentalannya akan semakin berkurang. Teman-teman, setelah aku coba semua dan amati secara keseluruhan, aku suka pada produk yang 863, di mana warnanya ini pekat, kemudian aromanya juga terasa khas kopi dan rasanya juga tidak terlalu pahit. Kemudian yang 152 dan 497 ini aku agak suka. Teman-teman, setelah aku coba semua dan amati secara keseluruhan, aku suka pada produk yang 863, di mana warnanya ini pekat, kemudian aromanya juga terasa khas kopi dan rasanya juga tidak terlalu pahit. Kemudian yang 152 dan 497 ini aku agak suka. Teman-teman jangan lupa setelah pengujian ditulis di sini ya di formnya. Nah, ini hasil uji hedonik kopi. Nah, di sini aku mau sharing sedikit kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan pengujian hedonik. Yang pertama yaitu lidah tidak netral ketika mencicipi produk satu ke produk lainnya. Yang kedua, lingkungan pengujian yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi psikologis dari panelis sendiri. Nah, saran dari aku buat kamu yang mau melakukan pengujian hedonik, sebaiknya dipastikan dulu ketika akan melakukan pengujian agar lidah netral sebelum melakukan pengujian ke produk selanjutnya. Kemudian yang kedua, sebaiknya dilakukan di lingkungan yang kondusif sehingga panelis dalam memberikan penilaian juga tidak terganggu. Bahwa rasa yang paling aku sukai adalah pada rasa umami pada kode 582 dengan skor 5 yaitu Citato Light. Kemudian manis pada kode 321 dengan skor 5 yaitu Freshly. Rasa asin 326 dengan skor 4 yaitu Keju Pro Cheese. Kemudian asam 157 dengan skor 4 yaitu jeruk lemon. Dan pahit yaitu 863 dengan skor 4 yang merupakan top coffee. Sekian dari aku, terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.